Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grindin. Love the Creator, Care for His Creation. Sebuah ruang dialog yang mengajak kita mengingat kembali hubungan antara iman, manusia, dan alam. Nature makes no promises. It speaks in stillness, moves in centuries, and waits for no one. You don't come to conquer. You come to listen. Each breath feels cleaner. The world narrows. There are no signs here. No familiar comforts. Only direction and the will to keep going. It's where the trail fades and something else begins. Arc'teryx, built for the beyond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan program kami yaitu Grindin, Love the Creator, Care for His Creation. Pemirsa sekalian, kita hari ini bisa berkumpul dan diberikan kesehatan maupun kesempatan yang pada kita bisa berkumpul di tempat yaitu Pintris di Sukawana di Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita berkumpul di tempat yang bukan menjadi tempat berdiam saja, tetapi menjadi tempat di mana kita bisa menempatkan diri sebagai khalifah fil ard, yaitu pengelola bukan penguasa. Yang diberikan itu amanah bukan dominasi. Maka hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber yang hari ini sangat paten-paten betul begitu. Ada Kang Riki dan Kang Tony. Terima kasih juga Kang Riki, Kang Tony udah meluangkan waktunya juga. Sama-sama. Untuk bisa kami diskusi, mungkin nanti bisa membahas tentang awal mungkin Kang Riki bisa sampai di titik ini, Kang Tony pun sama sampai di titik ini. Makanya hari ini kita mungkin bakal berdiskusi, mungkin bisa panjang mungkin ya, tentang beberapa hal tadi. Oke, boleh diperkenalkan dulu dari Kang Riki, gimana Kang? Ya, saya Riki dari pengelola Pintris. Saya Tony, saya penikmat alam mungkin ya. Penikmat alam. Iya. Nah, hari ini kita masuk ke aktivitas kesibukannya sehari-hari dari Kang Riki sama Kang Tony. Kang Riki dulu deh, Kang Riki kesibukannya hari ini apa sih gitu? Oke. Mostly aku lebih senang ke alam, jadi lebih menikmati di alam terbuka. Jadi ya lebih santai, rileks, curhat aja kepada semesta. Oke, jadi kalau Kang Riki memposisikan memang sudah berdampingan betul gitu kawan-kawan pemirsa dengan alam. Nah sekarang Kang Tony apa aktivitas sehari-harinya Kang Tony? Kalau saya mungkin aktivitas saya sehari-hari kebanyakan antar jemput anak ya. Anak kayak saya lebih ke family man lah gitu. Terus saya juga produser sebenarnya. Saya produser juga dulunya di 9 Matahari, terus sekarang saya di multimedia dan kebetulan memang saya suka sama alam. Jadi ya kebanyakan kalau lagi senggang ya kesini ngopi gitu di luar project-project lagi. Kan itu. Oh memang pemirsa, Kang Tony ini sebetulnya jadi senior kita juga gitu. Tadi for information aja, tadi sempat berdiskusi sebelum dari kita membuat program ini, ternyata Kang Tony pun sama alumni dari Unisba, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Nah hari ini mungkin senior-senior kita hari ini punya aktivitasnya masing-masing. Nah mungkin kita butuh sudut pandang dari Kang Riki sama Kang Tony juga gitu. Melihat hari ini, kami pun, saya pun gitu hari ini merasa bahwa terlalu banyak hari ini informasi yang hadir gitu di mahasiswa. Rasa-rasanya menjadi sesuatu yang menjadi hal yang disebut keanehan pada saat kita ngopi sendiri, berdiam diri di alam sendiri, bersendiri di sudut kelas, itu mungkin jadi suatu keanehan. Karena aku rasa Om ya, bahwa hari ini yang bisa disebut kebahagiaan itu rata-rata kita melihat dari respon orang lain, bukan dari kitanya sendiri. Nah makanya aku bisa berdiskusi dengan Kang Riki dan Kang Tony pun gitu, ingin berbagi, mungkin mendapat insight baru dari hal tersebut. Nah menurut Kang Riki sama Kang Tony, apa sih yang perlu mahasiswa khususnya atau masyarakat umumnya yang dibutuhkan pada saat hari ini kita selalu disuguhkan dengan informasi yang begitu pesat dan setiap hari itu selalu ada gitu? Menurut Kang Tony dulu deh.
Menurut Kang Tony, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Iya, kalau ini lebih ke dari apa yang saya biasa lakukan ya. Ya, ya. Saya juga aktivitasnya kebanyakan memang banyak di kota gitu kan ya, terutama misalkan ke Bandung, Jakarta gitu kan, kota-kota lain. Nah, buat saya sendiri juga sebenarnya balik ke alam itu akhirnya menjadi sebuah keharusan buat saya gitu loh, karena memang kita itu kan kadang-kadang dari hiruk pikuk aktivitas itu kita butuh satu jeda ya, dan ketika berada di alam itu kalau buat saya pribadi, menurut saya itu ada sesuatu yang nggak bisa dibarter ya sebenarnya dengan aktivitas lain, misalkan kita staycation gitu ya, atau misalkan kita traveling ke tempat yang lain yang mungkin artinya itu lebih apa ya, tidak natural gitu kan, terus juga berhubungan sama kesehatan gitu ya. Itu terus dan ditambah lagi tadi ada diskusi kita tentang masalah gadget gitu kan, segala macam ya. Sekarang kan juga memang kita nggak bisa lepas lah ya sebenarnya dari gadget gitu loh. Jadi memang kalau kita ngelihat itu kita terlalu penuh dengan informasi. Nah, kadang-kadang saya juga membutuhkan apa ya, pelarian ya sebenarnya dari gadget itu sendiri gitu ya, dimana apalagi sekarang bisa dibilang kayak diskusi atau komunikasi komen-komenan netizen gitu ya di gadget segala macam post ya. Kita banget tuh ya. Yang seperti itu kita butuh artinya escape lah, kita butuh keluar ya gitu ya. Kita butuh keluar dari kondisi seperti itu gitu loh. Dan kita, kalau buat saya kenapa memilih alam ya, karena di sini sebenarnya basicnya di sini saya bisa mungkin agak sedikit mengurangi mengurangi gadget gitu kan ya. Saya lebih bisa menikmati, lebih banyak aktivitas fisik sebenarnya. Seperti itu sih gitu. Kalau buat saya pribadi seperti itu sebenarnya. Memang betul sih. Gue juga sepakat sih Kang ya. Karena memang hari ini kayaknya hal tersebut memang perlu dijawab dengan sebuah adanya jeda gitu. Karena memang hari ini kita pun gitu bisa berbicara langsung dengan pengelola Pine Trees gitu. Makanya hari ini mungkin jadi salah satu jawaban untuk bisa menjawab tantangan tadi gitu. Karena jeda tadi mungkin butuh tempat ya Om, butuh ruang untuk bisa kita muhasabah diri gitu kira-kiranya. Nah makanya menurut Kang Riki sekarang Kang, yang hari ini mungkin bisa memberikan insight baru gitu kepada pemirsa sekalian dan mungkin kami untuk melihat hal tersebut Kang. Benar. Jadi pada prinsipnya ketika alam bertemu harapan, perlahan menjadi kenyataan bahwa dengan dunia sekarang, dengan hiruk pikuknya digitalisasi yang menjadikan toksik dalam frekuensi kita untuk memfilter berita-berita itu, terkadang dalam visual kita, fisik kita normal, tapi dalam behind of otak kita itu merasa terlalu tertekan dengan melihat lingkungan yang memang tetangga ini lebih hijau. Akhirnya kurang dengan adanya rasa mensyukuri yang kita jalani sekarang. Akhirnya dampaknya jadi stres ya. Nah, ya itu tuh yang sering banyak mahasiswa. Kaum dari teman-teman dari Gen Z juga dan milenial, bahkan juga yang memang ada senior juga. Jadi ketika mereka percaya dengan hal-hal yang bahwa lelah itu nggak harus dilawan, cukup hanya dengan kembali ke alam. Relax, bahwa alam itu percaya orang yang datang itu datang dengan berbagai macam beban. Ada yang rindu, ada yang membawa luka, ada yang hanya diam tanpa ditanya. Namun alam akan menerima itu semua tanpa ada syarat. Sepakat betul sih itu ungkapan dari Kang Riki. Emang relate banget kayaknya Kang. Karena hari ini banyak juga gitu fenomenanya yang rata-rata ke alam tuh jadi tempat pelampiasan dia waktu mungkin tadi ya. Ada yang mungkin diputusin cintanya mungkin di kampus gitu. Ada yang mungkin lagi galau, lagi banyak pikiran, pasti larinya pasti ke alam gitu. Makanya Kang, hari ini aku dapat insight betul lah untuk bisa menjawab hal tersebut. Karena pemirsa,
hal tersebut menjadi salah satu konsep yang hari ini kita kemas bersama tentang Grindin tadi. Ada Khalifah tadi sebagai pengelola, dan ada Mizan mungkin tadi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Kang Tony dan Kang Riki bahwa harus ada keseimbangan dalam hidup. Kita memang perlu diberikan tekanan, diberikan informasi yang begitu banyak, tetapi ada ruang juga di mana kita memenuhi kebutuhan batin kita untuk bisa merenung, menikmati rasa lelah kita, dan maka pada akhirnya kita ingin juga sih kan sebetulnya tuh bisa selalu berbarengan dan selalu berdampingan hidup dengan alam kan. Tapi yang jadi kekhawatiran dari kami, rata-rata mahasiswa khususnya masyarakat pada umumnya nggak bisa juga tuh kan keluar dari gadget tadi kan. Karena gadget yang tadi disampaikan Kang Tani tadi mungkin jadi mempercepat hal yang rumit, terus memudahkan hal yang rumit juga gitu. Makanya menurut Kang Tony dan Kak Riki hari ini bagaimana sih gitu dengan cara tadi, mungkin jawabannya tadi, dengan hari ini tantangannya anak kampus kan rata-rata gak bisa lepas juga tuh dari gadget kan. Mungkin hari ini Kang Tony mungkin karena sudah punya anak, kayaknya pasti anaknya juga biasanya pasti punya handphone atau pasti punya punya lihat handphone juga gitu. Nah menurut Kang Tony hari ini cara meminimalisir hal tersebut agar impact dari digitalisasi itu menjadi hal yang positif gitu untuk mahasiswa ataupun para pemuda hari ini bagaimana kan? Kalau menurut saya sih sebenarnya memang era sekarang berbeda ya. Kalau kita melihat dari 10 tahun ke belakang aja ya. Sekarang ini memang kita tidak bisa terlepas dari gadget ya. Terlepas dari gadget, terutama juga dari bidang yang saya jalani itu kebanyakan anak-anak sekarang gitu ya, itu juga sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan sistem sentuh, geser gitu ya. Itu agak berbeda kalau kita melihat 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kita bawa mereka misalkan ke museum, perpustakaan gitu ya. Itu mereka pasti masih memiliki kemampuan untuk membaca gitu ya, melihat tanpa bersentuhan dengan gadget. Kalau sekarang itu kita memang tidak bisa dihindari sebenarnya gitu lah. Jadi kalau saya biasanya dengan teman-teman atau dengan tim gitu ya, dengan anak misalkan itu bagaimana sebenarnya menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan antara durasi gitu, misalkan mereka bermain gadgetnya gitu kan, atau dengan tim saya gitu kan yang anak-anak muda gitu kan dengan gadget, dengan aktivitas yang tadi yang membuat mereka bisa terdistract sedikit, beralih sedikit sebenarnya dari gadgetnya. Gitu. Jadi salah satunya ya mungkin dengan ke alam ya. Karena kalau di luar itu mungkin mereka agak lebih ada aktivitas fisik, mereka lebih berjalan, berlari gitu kan ya. Olahraga gitu secara fisiknya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa refleks sekarang itu kemudian orang akan mencari handphonenya, kemudian mendokumentasikan, membuat dokumentasi gitu kan ya. Dimana sebenarnya kalau dulu orang lebih banyak merekamnya dari indera penglihatan gitu kan, sekarang mereka seperti tidak mau ketinggalan momen sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih memang karena sudah eranya kita tidak bisa terlepas dari gadget, jadi tinggal bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan gadget itu kan dengan aktivitas lain sebenarnya yang bisa dijalani gitu kan. Jadi memberikan sedikit jeda, kita membuat sebuah jadwal misalkan gitu untuk kita jalan misalkan ke alam gitu kan ya, bagian dari, jadi kita melakukan perjalanan di mana mereka tidak terlalu terpaku gitu loh dengan gadgetnya seperti itu. Kayaknya memang betul, sepakat betul ya Kang ya. Makanya aku sebetulnya tuh kan apa ya, menjadi satu kekhawatiran juga gitu pada saat nanti mungkin kami pun gitu bakal juga berkeluarga gitu, makanya mungkin jadi salah satu penting nanti gitu ya, betul, pada saat kami sudah berkeluarga gitu. Nah mungkin dari Kang Riki Kang, karena Kang Riki hari ini mengelola Pintris ini, apa sih yang Kang Riki suguhkan gitu dari Pintris ini? Ya. Oke. Pintris ini tadi kembali seperti awal hadir dari sebuah harapan yang memang bertemu dengan alam dan menjadi kenyataan bahwa alam itu menjadi tempat rehat sejenak
untuk teman-teman bisa menjadi versi manusia seutuhnya. Namun dalam dunia digitalisasi tadi, memang tidak bisa kita pungkirin, kita lepaskan. Namun bisa kita seimbangkan dengan hal-hal positif yang memang kembali lagi pada aktivitas pada manusia itu sendiri, secara konvensionalnya. Ya itu tadi, kita bisa olahraga juga tidak harus selamanya di outdoor, tapi kita bisa di rumah juga. Tapi kembali ke diri kita dulu. Apakah kita siap atau bisa untuk konsisten melakukannya? Terkadang diri kita itu dalam mindset, oke, saya pengen lari, tapi itu hanya dalam mindset. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan belum realisasi ya. Nggak jadi-jadi Nah, kembali lagi ke garis lainnya bahwa kita membutuhkan circle. Circle teman-teman, keluarga yang memang bisa memberikan vibrasi positif. Aktivitas mereka itu menjadi contoh. Ketika teman kita dalam circle yang memang hobinya main game, otomatis kita akan selalu main game. Ketika teman kita yang hobinya main bola, main pedal sekarang nih, otomatis mindset kita, emosional kita akan melihat, wah seru ya, kapan ya gue bisa. Nah, hal itu yang harus kita tumbuhkan. Jadi kembali lagi memang visual yang diberikan dari digital sosial juga memang mostly banyak sekarang ada yang udah upload tentang aktivitas nih. Ini lari bagus nih kan, lari komunitasnya. Tapi kalau udah sekali follow dengan yang sesuatu yang clubbing, terus main yang hal flexing, akhirnya menjadi termotivasi diri kita selalu kurang gitu. Betul. Gitu sih mungkin. Karena teratur algoritma itu ya, Kang ya. Betul. Kembali lagi ke tadi ke Pinterest-nya. Bahwa Pinterest ini kita percaya bahwa orang-orang yang datang tadi datang dengan beban-beban yang berbeda-beda. Namun yang mereka butuhkan di sini adalah teman untuk bercerita, teman untuk ngopi bareng, teman untuk kita api unggunan bareng, menceritakan hal-hal yang mungkin tidak bisa diceritakan dalam keluarganya orang-orang tapi dia bisa menceritakan dengan orang-orang baru. Dari situ, dari POV mereka bisa sharing dan cerita. Nah, itulah fungsi dari si Pinterest ini ataupun camping. Oke. Karena ya pun jadi punya jawaban, mungkin menjadi jawaban bagi para pemirsa sekalian juga, bahwa mungkin faktor tadi yang paling mempengaruhi keputusan kita pada saat akan mengambil keputusan. Lingkunganlah yang pada akhirnya bisa menjawab keputusan yang kalian butuhkan gitu. Makanya hari ini kita disuguhkan betul gitu dengan beberapa informasi tadi yang telah disampaikan oleh Kang Tony dan juga Kang Ricky gitu. Nah, mungkin yang menjadi ujung tombaknya sih Kang ya, dalam hiruk pikuk kami sebagai mahasiswa kampus, apakah betul gitu menurut Kang Tony sama Kang Ricky Gen Z itu lemah gitu? Gen Z itu biasanya kan disimbolin sebagai strawberry, di luarnya tuh nampak manis, sangat manis, indah gitu,
tapi kapasitas rasa tangguhnya tuh nggak tangguh-tangguh juga gitu. Banyak ke distraknya gitu. Yes. Menurut Kang Tony sama Kang Riki gimana tuh? Dari Kang Melihat Tony. hal Tony tersebut. Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya agak kurang setuju ya sebenarnya. Karena kebetulan kalau kami mungkin dari kalau ada pengklasifikasian generasi mungkin kita dari milenial ya. Kita dari milenial dan saya mempunyai tim teman-teman juga di Gen Z bisa dibilang dan saya punya anak yang di Gen Alpha. Nah, jadi saya lintas 2 generasi, 3 generasi malah. Kalau menurut saya enggak ya. Saya justru menemukan satu keunikan sebenarnya sama Gen Z ya. Dimana kalau saya pribadi itu ketika saya mau melakukan sesuatu, saya mesti memahami secara utuh gitu loh. Artinya misalkan saya mau mengoperasikan kamera, saya mesti paham dulu, saya punya pengalaman dulu. Dan di era saya itu karena keterbatasan teknologi dan informasi juga, sebenarnya itu kasarnya kalau nggak punya pengalaman, ya jangan ikutlah. Apalagi misalkan kita bicara Bandung ya, Bandung itu kan circle-nya itu lebih kenceng, gitu kita. Ya ibaratnya kita mesti punya latar belakangan segala macam gitu kan ya. Nah, bahkan saya juga dulu karena saya pengen banget gitu loh bisa masuk ke dalam circle artinya apa namanya komunitas musik, komunitas video klip maker segala macam di Bandung, itu saya ke Jakarta. Saya belajar. Nah, ketika saya ketemu Gen Z itu justru menurut saya mereka itu yang bisa mengalir sebenarnya. Saya pernah beberapa case aktivitas pekerjaan, project gitu dengan Gen Z. Mereka bahkan belum pernah punya pengalaman, tapi mereka bilang, "Oh, Kang, tenang Kang, kita bisa lihat di YouTube." Nah, jadi itu juga sebenarnya sisi lain. Di era saya mungkin itu belum ada YouTube. Jadi kita mesti belajar, mesti pengalaman dulu, baru kita bisa praktek gitu. Kalau mereka enggak. Nah, menurut saya Gen Z itu sebenarnya adalah secara teknis, secara teknikal Gen Z itu lebih menguasai situasi. Mereka mungkin juga karena ada istilah overthinking gitu ya. Jadi mereka meminimalisir overthinkingnya itu dengan cara, oh tenang. Kalau istilah kita kan, kumahangke. Nah, Gen Z bisa kumahangke. Nah itu yang mungkin tidak bisa dimiliki. Dan di awalnya saya juga stres. Saya yang stres ngadepin Gen Z. Karena, loh kamu belum pernah punya pengalaman, tapi kamu bisa. Oh iya, tenang Kang. Nonton sebentar di YouTube, dia bisa. Iya, nah itu juga sisi positif ya, sisi positifnya dari teknologi, dari informasi gitu ya, dia bisa menguasai seperti itu. Dan kalau bicara kondisinya misalkan sekarang dibilang anak-anak Gen Z gampang ngedrop, overthinking segala macam, kayaknya sih sama aja ya sebenarnya. Setiap generasi pasti mengalami itu ya, cuma memang mengistilahkan, terus kemudian karena lebih dikomunikasikan gitu loh. Jadi Gen Z itu lebih jadi seolah-olah itu besar. Padahal sebenarnya juga kami mengalami itu, tapi kami tidak mengenal istilah overthinking atau apa gitu lah, seperti itu. Jadi Gen Z itu sebenarnya kalau pandangan saya sebenarnya generasi yang siap ya dalam segala medan ya, situasi ya. Sebenarnya kalau menurut saya gitu loh. Kalau masalah mereka mungkin dibilang generasi instan atau segala macam, iya memang eranya instan sekarang. Jadi nggak bisa dipungkiri gitu. Memang eranya instan, tapi mereka memanfaatkan keinstanan itu sebenarnya menjadi keunikan dari Gen Z itu sendiri gitu. Betul sekali, betul. Karena aku juga sih Kang malah kepikiran juga gitu jawaban kumahangkenya tuh gitu. Karena pada saat kita punya pernyataan kumahangke itu jadi salah satu kita untuk bisa menikmati keadaan saat ini gitu. Iya. Kalau memang nanti pernyataannya angke kumaha, apakah ada suatu kepastian? Besok pun kita bisa tetap hidup gitu. Iya, betul, seperti itu. Oke. Oh, it's deep, still I would say.
is yours. Yang sudah tadi Kang Tony sama Kang Riki sampaikan mungkin kepada pemirsa sekalian. Nah, menurut Kang Tony, pesan untuk kalangan Gen Z hari ini apa, Kang? Ya, kalau saya ngelihatnya kan memang mental health itu matters banget ya buat Gen Z ya. Betul, Kang. Dan menurut saya alam ya menjadi salah satu solusi untuk jeda. Ya. Jeda dari aktivitas gitu ya, jeda dari kesibukan gitu ya. Dari gadget juga segala macam gitu. Mungkin kita bisa kalau anak-anak sekarang kan sedikit-sedikit ke coffee shop misalkan gitu. Nah, nggak ada salahnya juga kok kita ngopi misalkan di alam gitu ya. Saya juga pribadi merasakan seperti itu gitu ya, merasakan seperti itu gitu. Jadi memang dengan kembali ke alam itu kita lebih merasakan atau lebih membuat sebuah jeda sebenarnya dalam hidup kita sejenak lah gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita di Pine Trees ini kan juga nggak terlalu jauh ya akses, misalkan kalau dari kota Bandung sendiri gitu kan itu nggak terlalu jauh. Jadi kita butuh sebenarnya Gen Z itu butuh untuk jeda gitu loh. Jeda, dan mungkin alam adalah salah satu tempat yang terbaik gitu loh untuk kita bisa jeda dan bertadabur ya dengan alam. Sepakat. Nah, begitu pemirsa, apa yang memang perlu nanti kita jawab tantangan yang hari ini kita hadir. Tantangan besar akan selalu dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki kapasitas besar, kawan-kawan. Nah, maka dari itu tadi tantangan yang tadi sudah menjadi salah satu pertanyaan yang saya lontarkan kepada Kang Riki dan Kang Tony. Hal tersebut mungkin nantinya bisa kita aplikasikan bersama, bahwasannya konsep Green Deal yang digagas oleh Ibrahim Abdul Matin, salah satu aktivis lingkungan yang ada di New York, mungkin menjadi salah satu kemasan yang baru tadi sudah disampaikan oleh Kang Tony dan Kang Riki. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, jadilah khalafah dan khilafah di muka bumi, karena khalafah adalah pemimpin dan khilafah adalah pemimpin pula. Tapi apa yang membedakan? Khilafah itu mungkin menjadi salah satu angan-angan saja, karena pemimpi kurang N mungkin menjadi salah satu imaji yang tinggi. Tetapi karena hari ini kita membawa konsep Green Deal yang mendefinisikan bahwa Green Deal tersebut adalah pendominasi, bukan, tapi kita pengelola. Maka dari itu kita jawab bersama tantangan yang hadir hari ini. Dan mungkin tadi kita rangkum bersama catatan diskusi hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kebenaran datangnya dari Allah dan kebatilan datangnya dari Zionis Yahudi dan kroni-kroninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.